Di sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur terdapat sebuah pulau dengan keindahan yang eksotis. Nah, hari ini saya mau mengeksplor Pulau Bedil. Air terjun setinggi 200 meter ini dulunya lebih dikenal dengan nama Lawean atau dalam bahasa Jawa artinya 25. Kumpulan pulau-pulau kecil dengan cincin buih ombak yang memutih di sekelilingnya bukan hanya terdapat di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kabupaten paling ujung Jawa Timur di Banyuwangi juga memiliki pemandangan serupa yang tidak kalah mempesona. Inilah Pulau Bedil, sebuah nama yang mewakili suara ombaknya ketika menghantam karang. Di sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur terdapat sebuah pulau dengan keindahan yang eksotis. Nah, hari ini saya mau mengeksplor Pulau Bedil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju Pulau Bedil, saya harus menyeberang dari Pantai Mustika, Desa Pacer. Rangkaian ombak yang pecah saat diterjang perahu merupakan sambutan bagi setiap pengunjung yang akan ke Pulau Bedil. Akhirnya sampai juga di Pulau Bedil. Dan dari kejauhan tadi kelihatan sesuatu yang sangat menangkap perhatian saya, yaitu Goa Bedil. Dari bentuknya sih menarik banget ya, karena dia segitiga gitu. Dalam Goa Bedil ini ada lagunnya. Tapi selain itu, di sebelah sana ada jalan lagi. Pokoknya saya mau menyusuri goa ini bersama teman saya, Mas Ical. Let's go! Inilah yang membuat Pulau Bedil menjadi istimewa. Sebuah lagun yang terletak di bilik pulau. Tersembunyi di balik karang, lagun ini merupakan hasil ukiran ombak selama jutaan tahun. Jadi di sini ombaknya semakin pasang dan kalau semakin kenceng juga ombaknya datang, kita harus benar-benar jaga keseimbangan kita di atas batu ini. Suara dentuman ombak saat menghantam karang, itulah yang menginspirasi nama pulau ini. Saat ombak besar menabrak goa kecil di sebelah saya ini akan menimbulkan suara seperti suara senapan jar gitu. Makanya kenapa goa ini disebut Goa Bedil. Karena bedil itu dalam bahasa Jawa artinya senapan. Berenang di tempat yang berarus. Aktivitas yang sedikit memacu adrenalin merupakan pengalaman yang didapat saat mengunjungi Pulau Bedil. Di dasar lagun juga tidak tumbuh terumbu karang, sehingga kami bisa berenang dan seru-seruan sepuasnya tanpa khawatir merusak terumbu karang. Di sebelah sana ada terang-terang nih, kayaknya goanya nyambung ke sana. Yuk. Cahaya yang masuk dari mulut goa membuat saya penasaran, apalagi yang akan saya temukan setelah keluar dari mulut goa. Selain panorama yang indah, di pulau ini juga hidup berbagai jenis biota laut. Salah satunya jenis kerang-kerangan. Cobain ya.
seafood paling enak itu adalah seafood yang fresh langsung dari lautnya. Memanfaatkan oyster cukup mudah. Kita bisa memakannya langsung tanpa harus memasaknya terlebih dahulu. Makanan segar ini cukup untuk mengganjal perut kami setelah hampir seharian bermain dengan air. Tidak jauh dari Pulau Bedil, sebagian warga yang tinggal di pesisir pantai banyak menggantungkan hidup dari hasil laut. Salah satu caranya dengan mendirikan bagan untuk menangkap baby lobster. Berbekal izin dari lembaga yang berwenang, nelayan di sini mencari baby lobster hingga ke tengah laut. Sekarang saya udah ada di bagian selatan dari Pulau Bedil dan udah ada di atas bagan baby lobster. Nah, sekarang kita mau tarik dulu baby lobsternya buat dilihat ada atau enggak ya, Pak. Kita tarik jaringnya yuk. Dipasang di tengah laut, bagan yang saya datangi sepanjang waktu terus terombang-ambing ombak. Bahkan cukup sulit bagi saya untuk berdiri di atasnya. Ini talinya putus atau mungkin karena efek dari arus yang terlalu kencang. Ini bisa dilihat ombaknya juga kencang banget nih. Kita harus jaga balance di atasnya. Ada yang ini kan? Yeay! Di laut dengan ombak yang sangat besar ini biasanya kan dalam banget. Nah, talinya ini panjangnya bisa mencapai 20 meter. Arus yang kencang menjadi kendala bagi pemilik bagan di sini. Seringkali bagan dan tali yang mereka pasang putus dihempas ombak. Waring ini setelah dipasangin bunga semen, itu biasanya akan diturunkan dan ditinggalkan semalam. Besok paginya baru akan diangkat. Bunga semen adalah bekas bungkus semen yang dibentuk menyerupai bunga. Hasil kreasi nelayan di sini demi meraih baby lobster. Nah, untuk menangkap baby lobster di sini kenapa menggunakan bunga semen? Karena dia itu bentuknya menyerupai rumahnya di habitat asli, dan ini sebagai media juga untuk baby lobster dan hewan-hewan kecil lainnya untuk berlindung dari predator. Selain bunga semen ini, ada satu hal lagi yang bisa menjadi daya tarik para ikan-ikan kecil dan udang lobster kecil itu untuk berlindung ke sini, yaitu nih, lampu. Jadi biasanya para nelayan datang ke atas bagan selain untuk panen, nah untuk mengganti baterai dari lampu ini. Lampu LED merupakan alat bantu yang dapat memancing atau mengundang baby lobster datang ke bagan. Nah, kalau udah selesai diambil, kita kembalikan lagi ke bawah, besok pagi dicek lagi. Menurunkan tali netnya juga harus pelan-pelan supaya tidak merusak jaring. Nggak semua baby lobster itu bisa dipanen karena ada beberapa kriteria yang memang harus dirilis kembali karena untuk melestarikan populasi lobster ini. Nih contohnya, kalau yang boleh dipanen itu yang usia 1 minggu ke bawah, ciri-cirinya masih bening kayak gini. Kalau udah di atas 1 minggu, udah mulai muncul warna-warnanya, ini harus dirilis. Kebanyakan baby lobster yang dipanen dari tempat ini diperuntukkan untuk ekspor. Upaya memanfaatkan hasil laut dijalankan nelayan di sini dengan pengawasan dan izin resmi. Mereka menyadari potensi laut merupakan warisan alam yang harus tetap dijaga dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Air terjun setinggi 200 meter ini dulunya lebih dikenal dengan nama Lawean atau dalam bahasa Jawa artinya 25.